warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Selamat. Sudah lemas ya? Iya. Baik, untuk memulai pertemuan pada siang hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa dengan membaca surat Al-Fatihah. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik. Anak-anak sekalian, tidak terasa sekarang sudah berada di penghujung semester. Dan untuk pertemuan pada siang hari ini kita akan membahas bab terakhir, yaitu tentang pelajaran Al-Quran Hadis tentang kewajiban bersyukur. Di materi ini. Silakan diperhatikan materinya, yaitu dengan tema kewajiban bersyukur. Mungkin dari anak-anak ada yang sudah paham ataupun sudah mengerti apa itu tentang bersyukur. Apa itu bersyukur? Bab terakhir Mas, bab 10. Halaman 87. Gak ada yang tahu tentang bersyukur. Berarti selama ini kalian tidak pernah bersyukur. Sudah diberi nikmat sedemikian rupa, tapi kalian tidak pernah bersyukur. Nah, untuk belum memasuki pembahasan di LKS, di situ ada yang tidak diterangkan, yaitu arti dari bersyukur. Kewajiban bersyukur. Bersyukur sendiri, nah jika kita artikan dari segi bahasa,
berasal dari bahasa Arab, yaitu syakaro, yang artinya menerima. Lawan dari syakaro ataupun ya lawannya lah dari syakaro sendiri yaitu nakaro. Oke. Yang berarti ingkar. Ini jika diartikan dari segi bahasa. Sedangkan jika diartikan dari istilah, banyak ulama yang mengatakan bahwa syukur adalah menerima sesuatu kebaikan dan membalasnya dengan perbuatan ataupun dengan ucapan. Saya ulangi lagi, syukur jika kita kupas dari segi bahasa yaitu syakaro yang artinya menerima, sedangkan jika kita kupas dari segi istilah yaitu menerima sesuatu kebaikan dan membalasnya dengan ucapan ataupun dengan perbuatan. Ini menurut banyak ulama Arab yang masyhur. Sedangkan lawan dari syukur sendiri adalah nakaro yang artinya Yang selanjutnya penerapan ini materi yang ada di KKS ya. Jadi kalau menurut kalian penting ya silakan ditulis, kalau enggak ya terserah. Penerapan bersyukur pada kehidupan sehari-hari. Ayo Mas, buatkan contohnya. Ya, banyak sekali contohnya. Gimana? Makan dan minum. Cara bersyukur kita dengan cara mengucapkan alhamdulillah. tidak dengan cara berdoa. Berdoa mungkin harus Seperti itu. Ya, contoh penerapan bersyukur dalam sehari-hari adalah ketika kita selesai makan atau minum, mengucapkan alhamdulillah. Semua pekerjaan yang baik dan itu suatu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, maka kita
wajib yang namanya bersyukur. Baik, kita masuk ke materi yang ada di LKS. Ringkasan materi. Allah Subhanahu wa taala merupakan Tuhan yang Maha Memberi, ada di LKS-nya tangan. Allah Subhanahu wa taala merupakan Tuhan yang Maha Memberi. Allah Subhanahu wa taala merupakan pemberi semua yang dibutuhkan oleh makhluk-makhluknya. Ada berbagai macam wujud pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah nikmat. Nikmat merupakan pemberian dari Allah Subhanahu wa taala kepada manusia yang sangat banyak dan sempurna. Sudah menjadi kewajiban manusia untuk bersyukur dan mensyukuri nikmat dari Allah Subhanahu wa taala tersebut dengan senantiasa beribadah dan beramal soleh. Materi berikut akan dijelaskan ayat dan hadis yang berkaitan dengan sikap bersyukur. Perhatikan secara seksama. Perhatikan di situ ada ayat Al-Quran surat Az-Zukhruf ayat 9 sampai 13. Ada yang mau membacakan? Ayat Al-Quran ini bagaimana? Ya Mbak, silakan Mbak. Angkat tangan tangan. Walanya kan saat Bismillahirrahmanirrahim. Wala'in sa'alkan man khalaqas samawati wal arda la yaqulunna khalaqahunna al-'azizul 'alim. Alladzi ja'ala fil ardi mahdan wa ja'ala fiha subulan la'allakum tahtadun. Walladzi nazzala minas samaa'i ma'an tahura fa'ansha'na bihi baldadan mayytan kadzalika tukhrajun. Walladzi khalaqal azwaja kullaha wa ja'ala lakum minal an'ami ma لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين. dulunya TPQ Mbak. TPQ apa dari pondok? Dari pondok Pak. Pondok mana? Dari pondok Al-Fatah. Al-Fatah. Karangsari Pak. Pantas kok saya mau saya sebenarnya membacakan ayatnya. Yang sebelah kanannya dibacakan artinya. Kandungan ayat dari surat Al-Zukhruf ayat 9 menjelaskan bahwa ketika Rasulullah SAW bertanya kepada orang-orang musyrik tentang pencipta dari segala alam, yaitu langit dan bumi, maka dengan tegas Rasulullah akan menjawab, semua itu yang menciptakan adalah yang maha perkasa, yang tidak ada sekutu baginya. Meskipun demikian, mereka tetap melakukan peribadatan
pada selain Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya orang-orang musyrik mengakui keberadaan Allah Subhanahu wa taala, namun mereka tetap pada kesombongan dan hawa nafsunya. Artinya bagaimana orang-orang musyrik itu aslinya mengakui bahwa adanya Allah Subhanahu wa taala, tapi mereka dikalahkan dengan hawa nafsunya dan kesombongannya, sehingga mereka tidak pernah mau untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kandungan ayat yang ke-10, Allah menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan bumi sebagai hamparan atau tempat menetap bagi para makhluk-makhluknya. Bumi tersebut dapat dimanfaatkan untuk pertanian, pembangunan yang diperlukan dalam melangsungkan kehidupan manusia. Artinya ketika Allah sudah menciptakan kita sebagai manusia, Allah juga sudah menciptakan lahan pencaharian untuk kita bertahan hidup. Allah Subhanahu wa taala sudah menciptakan lautan untuk dicari ikannya, sudah menciptakan tanah untuk diolah menjadi sawah ataupun dapat ditumbuhi dengan tumbuhan-tumbuhan yang lain. Ayat ke-11 menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala menurunkan hujan dari langit sesuai kadarnya bagi kepentingan makhluk di alam semesta. Hujan menjadikan tanah yang sebelumnya mati menjadi subur dan menumbuhkan berbagai tanaman yang untuk kepentingan makhluk hidup lainnya. Kandungan ayat 12 dan ke-13 menerangkan bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan semua makhluk berpasang-pasang. Dia menjadikan kapal dan binatang ternak sebagai alat transportasi bagi umat manusia. Allah Subhanahu wa taala mampu menunjukkan segala sesuatu yang dikehendakinya, termasuk hal-hal yang sebelumnya tidak mampu dikuasai oleh manusia. Oleh karena itu, dengan kehendaknya, dengan mengucapkan lafaz tasbih dan bersyukur kepadanya. Memasuki materi yang kedua, yaitu tentang kewajiban kita untuk bersyukur yang diperkuat dengan surat Al-Ankabut ayat 17. Saya masih dibaca ayatnya, Mas. Maksud tuh. Artinya, Mas? Iya. Sesungguhnya apa yang kamu sudah soleh, Allah akan benar-benar kamu berhubungan. Sesungguhnya apa yang kamu sudah soleh, kamu tidak mampu memberikan rezeki kepadamu. Maka adalah rezeki dari rezeki Allah. Sebenarnya dia bersyukur kepadanya, benar kepadanya kamu akan diberikan. Kandungan ayat dari surat Al-Ankabut ayat ke-17 menjelaskan tentang kaum Nabi Ibrahim alaihissalam yang masih percaya dengan berhala yang disembahnya, yang mana kaum Nabi Ibrahim itu mempercayai bahwa berhala itu bisa mencukupi segala kebutuhan kehidupan dari kaum Nabi Ibrahim. Padahal Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa tidak ada selain Dia itu Allah Subhanahu wa taala yang dapat memberikan rezeki. Berhala adalah benda buatan manusia yang tidak dapat berbuat apa-apa ataupun tidak dapat memberikan rezeki kepada kaum Nabi Ibrahim. Yang selanjutnya hadis tentang mensyukuri nikmat Allah. Dari Abu Dawud dari Abu Hurairah an Abi Hurairah an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la yashkurullah la yashkuru qala la yashkurullah la yashkurun nas, yang artinya dari Abu Hurairah bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah bersyukur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidaklah bersyukur kepada Allah yang tidak pernah berterima kasih kepada manusia. Yang selanjutnya kandungan hadis di atas adalah, maksud dari hadis di atas adalah orang yang tidak pernah berterima kasih kepada sesama manusia
berarti juga tidak pernah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat-ingat dari sini penting. Kita ketika tidak pernah bersyukur kepada manusia ataupun berterima kasih kepada manusia, sama juga kita tidak pernah berterima kasih kepada Allah. Ingat-ingat dari sini. Yang kedua, hadis riwayat Muslim Abu Hurairah. An Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Unzuru ila man asfala minkum wa la tanzuru ila man huwa fawqakum, fa huwa ajdaru alla tasdaru ni'matallah." Qala Abu Muawiyah alaikum. Artinya, dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lihatlah orang yang berada di bawahmu dan janganlah lihat orang yang berada di atasmu. Demikian itu agar kamu tidak menganggap hina ataupun mengingkari." Maksud yang bagian C, cara mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Sikap syukur harus dibiasakan dalam kehidupan sehari-hari. Sudah dibahas tadi di awal. Bersyukur dapat dilakukan melalui dengan 3 cara, yaitu bersyukur dengan hati, bersyukur dengan ucapan, dan bersyukur dengan perbuatan. Berikut penjelasannya masing-masing ayo diperhatikan. Bersyukur dengan hati. Bersyukur dengan hati dapat dilakukan dengan senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya adalah ketika kita mendapatkan, ya artinya bersyukur tidak hanya ketika mendapatkan nikmat, namun apapun yang terjadi kita tetap harus mensyukuri. Yang kedua adalah bersyukur dengan ucapan. Bersyukur dengan ucapan adalah bersyukur yang paling mudah dilakukan, yaitu dengan biasanya yang paling singkat adalah dengan mengucapkan kalimat tahmid, yaitu alhamdulillah. Yang ketiga, bersyukur dengan perbuatan. Selain melalui perasaan dan ucapan, perilaku syukur juga ditunjukkan melalui perbuatan. Bersyukur dengan perbuatan dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut. 1. Mengerjakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. 2. Mengerjakan ibadah sholat wajib dengan tepat waktu. 3. Mengerjakan ibadah puasa wajib. 4. Saling tolong-menolong dalam kebaikan. 5. Membayar zakat fitrah dan zakat mal. 6. Yaitu mempelajari ilmu dan mengajarkan kepada orang lain. Itu merupakan cara-cara bersyukur dengan cara perbuatan. Untuk yang selanjutnya, paham? Ada yang ditanyakan? Mudah ya, bersyukur artinya itu mudah. Ketika kita sadar kita mendapatkan nikmat, kita rasanya harus bersyukur karena itu satu kewajiban yang harus kita lakukan ketika mendapatkan nikmat. Untuk yang selanjutnya itu silakan sampai dengan mengerjakan. Ini ada sedikit tugas yang pastinya mudah, tidak ada. Mbak, Mbak. Dibagi menjadi 4 kelompok. Itu mudah, jawabannya ada di pembahasan semua. Cuma 10 soal. Saya kasih waktu 10 menit. Berarti 1 soal cuma 1 menit. Jawabannya mudah, itu ada di buku semua. Ayo Mas, bicara Mas. Nanti juga orangnya berkurang. Ya,
Yang kesulitan nomor berapa? Mudah itu Mbak, jawaban kalian member. Nah, ini gambling lagi. Nomor berapa yang nggak bisa? Nomor 4 ada di halaman 49. Selesai. Sudah. Yang cowok sudah. Coba dibacakan soalnya Mas, jawabannya Mas. Semua. Gimana? Semua kalau cuma satu. Satu. Satu kan? Ya, coba. Yang ini. Ya. Bulan. Bulan memperoleh juara pertama dalam lomba menghafal Quran. Bulan merasa bahagia dan merasa bersyukur. Yang tersebut menunjukkan rasa syukur melalui perbuatan. Jawabannya adalah ya, betul. Jawabannya adalah B. Dikasih tanda. Kalau salah dibenarin. Nomor 2, nomor 2. Jawabannya yang benar B. B semua. Ya, B. Jawabannya B. Nomor 3. Maksud melihat ke atas dalam hadis Nabi Muhammad SAW adalah C. Melihat orang yang mana lebih baik. Ya, jawabannya C. Nomor 4. Kalau salah, jujur. Jujur. Nomor 4, tenang Mbak. Ya, jawabannya B. Kalau salah langsung dicoret. Nomor 5. Perhatikanlah berikut ayat yang masalahnya sempurna. Artinya masalah 3 hadis bawah adalah tidaklah bersyukur. Ya, jawabannya C. Nah, belakangnya.
Lanjut nomor 8. Ya, jawabannya E. Sekarang nomor 9. Ya, jawabannya B. Nomor 10. Terakhir. Jawabannya ya, jawabannya D. Dikumpulkan lagi biar Bapak beri nilai. Minggu depan Bapak pergi. Ayo dikumpulkan lagi cepat, ulangi. Dikumpulkan Mas. Baik, kesimpulan pembelajaran pada siang hari ini, bagaimanapun keadaan kita maupun kita sedang susah maupun senang, sudah layaknya kita sebagai manusia sudah wajib untuk minimal mengucapkan kata alhamdulillah. Ini yang dapat saya sampaikan. Atas banyak kesalahan tutur kata saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.